Dan saya kembali menyapa produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di Gedung Kementerian Agama. Adi, apakah sidang isbat sudah mulai di sana dan kira-kira siapa saja sudah hadir dalam mengikuti sidang isbat di sana sore hari ini? Adi, silakan. Ya, selamat sore Ruli. Betul sekali bahwa sedianya memang rangkaian sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama Jakarta Pusat ini akan dimulai pada pukul 4 karena tadi ada beberapa pejabat yang sudah hadir. Salah satunya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar juga tadi sempat mengecek venue ataupun lokasi dari diselenggarakannya sidang isbat di Kementerian Agama. Untuk konferensi pers yang akan digelar pada malam hari ini sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini lokasinya berada di lobi utama dari Kementerian Agama. Sedangkan untuk sidang isbatnya sendiri akan digelar tertutup di auditorium yang ada di Kementerian Agama. Dan untuk saat ini, untuk sidang isbat memang belum dimulai. Nanti acaranya ada beberapa rangkaian begitu. Salah satunya adalah nanti akan diawali dengan seminar pantauan hilal dari sekitar 117 titik yang sudah disepakati oleh Kementerian Agama sendiri. Lokasinya ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, ada 117, kemudian dilanjutkan oleh verifikasi pantauan hilal. Dan yang terakhir adalah sidang isbat sebelum nantinya akan dilakukan konferensi pers untuk mengumumkan kapan 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh, apakah esok hari pada tanggal 20 Maret 2026, apakah lusa hari Sabtu begitu ya, tanggal 21 Maret 2026. Kalau kita mengacu pada beberapa prediksi, salah satunya adalah prediksi dari BRIN ataupun BMKG, kemudian dari Bosya sendiri sudah merilis begitu ya terkait dengan prediksi ketinggian hilal pada hari ini, di mana untuk di wilayah Indonesia sendiri ketinggian hilal diprediksi ini sudah berada di antara sekitar 0 derajat lebih hingga 3 derajat, 13. Untuk 0 derajat sendiri ini berada di kawasan Merauke, kemudian untuk ketinggian 3,13 derajat ini sudah akan terlihat nanti pada pukul ataupun selepas sholat maghrib di wilayah Aceh. Jadi memang wilayah Aceh ini merupakan salah satu kunci juga ya untuk diumumkannya nanti kapan 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh, apakah esok atau lusa. Kalau kita mengacu pada kriteria Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura sendiri menetapkan bahwa untuk ketinggian hilal ini minimal adalah di atas 3 derajat. Kemudian untuk elongasi sendiri sekitar 6,4 derajat sendiri. Jadi agar ditetapkannya 1 Syawal ini harus sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura, apakah esok atau lusa. Sedangkan nanti kalau misalkan kriteria ini belum terpenuhi, nanti bulan Ramadan ini akan digenapkan sebanyak 30 hari karena kita tahu bahwa puasa kemarin adalah jatuh di tanggal 19 Maret, artinya untuk 30 hari ini nanti puasanya ini akan sampai esok tanggal 20 Maret 2026 dan untuk 1 Syawal 1447 Hijriah ini akan nanti jatuh di hari Sabtu 21 Maret 2026. Kendati demikian Ruli, memang ada beberapa organisasi masyarakat ataupun ormas Islam yang sudah mengumumkan ya, salah satunya Muhammadiyah yang juga sudah mengumumkan 1 Syawal akan jatuh pada esok hari, tapi kita masih harus menantikan sidang isbat yang nanti akan digelar pemerintah terkait keputusan kapan 1 Syawal 1447 Hijriah ini akan jatuh. Tapi Menteri Agama ataupun dari Muhammadiyah sendiri juga sudah menghimbau ya kepada masyarakat terkait dengan nantinya apabila ada perbedaan kapan 1 Syawal ini akan jatuh atau perayaan Lebaran ini kapan. Menteri Agama Nasaruddin Umar ataupun dari Muhammadiyah sendiri juga menghimbau kepada masyarakat untuk saling menghargai perbedaan, karena kita semua pasti ingin merayakan Lebaran dengan suasana sukacita. Jadi alangkah baiknya apabila nanti masyarakat ini saling menghargai perbedaan yang ada apabila nanti pun Lebaran ini akan ditetapkannya pada lusa atau berbeda dengan prediksi ataupun 1 Syawal yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah yang akan jatuh pada esok hari. Kita akan masih menantikan Ruli sidang isbat ini akan berlangsung dan rencananya sidang isbat ini akan baru dimulai selepas maghrib dan baru akan diumumkan hasilnya pada selepas sholat isya sekitar 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan karena pantauan hilal ini sangat krusial, cuaca menjadi salah satu tantangan karena kita tahu di beberapa wilayah Indonesia saat ini juga cukup mendung ya. Kalau kita melihat laporan dari teman-teman yang ada di beberapa wilayah di Indonesia ini cukup mendung, jadi kita berharap bahwa jalannya sidang isbat pantauan hilal ataupun dengan metode hisab pun ini dapat berjalan dengan lancar. Ruli. Baik, Adi Dwinanda melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Agama. Mungkin Adi bisa dielaborasi lagi, Adi, terkait dengan urutan proses terkait dengan sidang isbat ini sendiri. Kalau tadi dikatakan jam 4 seharusnya sudah dimulai rapat sidang isbat, namun nampaknya ada molor di sana. Apakah nanti ada kemungkinan dalam upaya konferensi pers dalam penentuan 1 Syawal ini juga akan molor nanti, Adi, kira-kira?
Iya, Ruli, betul sekali. Kita belum bisa memastikan ya apakah nanti konferensi pers ini akan tepat waktu pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, apakah nanti akan sedikit meleset atau sedikit lebih lama, karena ini semua bergantung pada sidang isbat di auditorium sendiri karena bersifat tertutup ya, kita tidak bisa memantau bagaimana nanti proses sidang isbat karena ini menggunakan dua metode hisap. Yang pertama itu adalah berdasarkan hitung-hitungan astronomi, yang kemudian kedua adalah rukyatul hilal atau memantau hilal atau bulan dengan mata telanjang atau menggunakan teleskop sendiri. Jadi semua bergantung pada bagaimana nanti di 117 titik itu apakah hilal ini terlihat ataukah tidak, dan bagaimana cuaca juga sangat berpengaruh ya, bagaimana nanti jalannya proses rukyatul hilal di 117 titik yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama sendiri. Jadi semuanya bergantung pada dua hal tersebut, yaitu ya adalah bagaimana nanti pantauannya sendiri, apakah cuacanya mendukung atau tidak. Lalu yang kedua adalah bagaimana nanti sidang isbat yang di dalam ruangan auditorium ini, apakah nanti akan ada perbedaan-perbedaan pendapat, karena diawali dengan seminar dulu ya, seminar pantauan hilal ini terkait dengan bagaimana posisi hilal saat ini, bagaimana prediksinya seperti apa, lalu kemudian hitung-hitungan astronominya seperti apa, karena kalau kita mengacu pada prediksi BMKG ataupun BRIN ataupun BOSYA yang sudah mengeluarkan rilis, ini untuk di Indonesia sendiri ketinggian hilal diprediksi mencapai 0,9 hingga kemudian 3,13 derajat. Yang paling tinggi ini dapat terlihat di Aceh. Kalau kita mengacu pada tahun lalu, memang ini Aceh nampaknya menjadi kunci begitu ya untuk kemudian mengumumkan kapan 1 Syawal akan jatuh. Kita berharap pada tahun ini pantauan hilal ataupun dengan metode hisap ini nanti akan bisa menghasilkan ya kapan secara mufakat bersama, kapan nantinya 1 Syawal 1447 Hijriah ini akan jatuh, apakah esok atau lusa. Tapi salah satu hal yang penting adalah walaupun nanti ada perbedaan terkait dengan perayaan Lebaran ataupun 1 Syawal ini kapan, kita sebagai masyarakat hendaknya harus saling menghargai perbedaan karena kita sama-sama ingin merayakan Lebaran dengan suasana sukacita. Ruli. Baik, Adi Dunanda melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Agama, dan masih sesuai dengan agenda pada pukul 7.30 Menteri Agama akan memberikan informasi terkait dengan ketetapan 1 Syawal 2026 ini. Kita akan menantikan informasi lanjutannya dari Adi Dunanda yang akan melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Agama. Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali.